Prabowo datang. Berarti yang baru dikasih uang anak-anak doang? Anak-anak kecil doang. 100. Jadi ambil KTP sama kakak. Buat apa? Minta data gitu? Iya, saya diambil, mama saya diambil. Buat apa bilangnya? Enggak tahu buat apa. Ntar ada ya bu katanya. Jadi Jokowi sebagai kepala negara menipu kesadaran warga negara dengan bagi-bagi BLT itu. Padahal BLT yang dibagi-bagi itu dimaksudkan sebetulnya bukan untuk menambah konsumsi mereka, tetapi untuk membius mereka supaya tergantung pada konsumsi yang dibagi oleh presiden kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Nah, gimana nih kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja, dilancarkan segala rizkinya. Oke teman-teman semua, kali ini gue akan membahas lagi ya yang lagi rame. Dimana terlihat ya Pak Prabowo mengikuti jejak Pak Jokowi. Dimana di sini Pak Prabowo mencoba untuk belusukan ke rumah warga. Tapi yang jadi masalah di sini ketika itu ada seseorang yang mencoba untuk mewawancari warga tersebut ya, dimana terlihat di situ sudah settingan semua isinya, sehingga tentu hal itu membuat banyak warganet pun yang ikut berkomentar. Nah di sini juga ya terlihat ada warga yang mengatakan kalau warga tersebut dimintai KK-nya dan KTP-nya juga untuk mendapatkan sesuatu dari petugas yang sudah ditugaskan untuk meninjau tempat tersebut. Lalu bagaimana nanti komentar dari para netizen? Lalu bagaimana juga komentar dari Anda semua? Oke, kita langsung saja lihat videonya. Adalah kamera dulu, kamera itu yang dua orang tuh sini sampai ke rumah saya tuh, ke situ tuh masuk. Misalnya ada apa sih Om? Nanti Enggak buat shooting katanya Bu. Shooting apa Om? Enggak shooting aja katanya gitu. Enggak lama ajudannya datang sini. Bu Nining sebentar lagi datang ya. Saya mama itu apa sih sebentar lagi datang? Enggak lama Pak Prabowo datang. Berarti yang baru dikasih uang anak-anak doang? Anak-anak kecil doang. 100. Berapa? 100 ribu, anak-anak kecil Pak, anak-anak sini pernah ngegroyok semua. Bagian ajudannya Pak, apa namanya tuh? Teddy? Iya Pak Teddy ya. Teddy. Ambil KTP sama kakak. Buat apa? Enggak tahu, Babingsa yang ambil orang abrik kayak pakaian loreng-loreng. Dan darat. Angkatan darat. Minta data gitu? Iya, saya diambil, mama saya diambil. Buat apa bilangnya? Enggak tahu buat apa. Ntar ada ya Bu katanya gitu. Kata dia yang ngomong ke suami saya juga. Ya saya mau nggak berharap lah Pak, yang penting ya berharap nggak berharap lah, mudah-mudahan rezeki. Kayak gitu. Aja dari Dijanji itu yang Babinsa itu minta KTP sama kakak? Iya. Nggak tahu dijanji. Pakai seragam nggak dia? Pakai seragam. Iya kata dia, ntar ya Bu, ada sesuatu katanya dia Pak. Sesuatunya apa tuh belum tahu? Nggak tahu sesuatu apa, nggak tahu. kan dia pengen jelasin malu Iya. ini gimana. Nah di sini ya terlihat ya si Ibu Nining ini mengatakan kalau dia telah dimintai KTP. Setelah itu si orang yang meminta KTP itu mengatakan kepada Bu Nining kalau nanti akan ada sesuatu. Di sini pun terlihat ya Bu Nining belum bisa menjelaskan sesuatu itu apa, berupa uang atau barang atau apa. Tapi di sini Bu Nining juga sepertinya menginginkan sesuatu itu ya. Ya kata dia ya siapa tahulah ada sesuatu dan itu menjadi rezeki saya juga kan. Ya oke lah itu ya. Tapi yang jadi masalah di sini emang boleh kayak gitu ya? Dan sepertinya tidak boleh ya berkampanye dengan memberikan uang atau apa, itu masuk ke dalam sogokan gitu kan. Kalau menurut kalian pribadi gimana? Coba kita lihat ya komentar dari netizen. Pak Dul, ya Mas, gimana itu politik bagi-bagi duit Pak? Bagus itu Mas, harus kita dukung. Yang tidak boleh itu bagi-bagi semangat, bagi-bagi ilmu, bagi-bagi wawasan, bagi-bagi visi, misi, ide, gagasan, itu nggak boleh. Nah kok gitu Pak? Kalau rakyat bisa dibodohin, kenapa mesti dicerdaskan? Lanjutkan. Prabowo dan Gibran adalah contoh buruk bagi para pendukungnya. Seperti misalkan Gibran gitu ya, melakukan banyak sekali pelanggaran.
Ya meskipun tidak secara langsung gitu ya, seperti misalkan intervensi di MK, itu kan jelas sebuah pelanggaran yang kemudian memuluskan Gibran maju sebagai cawapres. Kemudian Gibran juga melakukan pelanggaran ketika debat capres-cawapres dengan memprovokasi para pendukungnya, dan Gibran merasa tidak bersalah dengan itu, karena ketika dia diberikan teguran untuk yang pertama, dia melakukan pelanggaran lagi. Ini menjadi satu inspirasi kepada para pendukungnya, seolah-olah ayo kita ngelanggar, ayo kita langgar aturan bersama-sama. Belum lagi seperti yang dilakukan oleh Gus Miftah misalkan, yang membagikan uang kepada masyarakat dengan melakukan politik uang gitu ya. Itu mereka juga merasa tidak bersalah. Jadi apa yang sudah dicontohkan oleh Gibran, oleh Prabowo yang menculik, kemudian Gus Miftah dengan melakukan money politik, itu kemudian juga mungkin menginspirasi para pendukungnya untuk melakukan tindakan-tindakan yang sama, atau minimal melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sesuai dengan keinginan yang mereka inginkan. Jadi kalau mungkin sekarang terjadi pencopotan terhadap bendera-bendera PDI Perjuangan, mungkin itu juga terinspirasi dari oknum-oknum aparat kita yang melakukan pencopotan terhadap baliho Ganjar dan Mahfud, sehingga relawan Prabowo Gibran yang mungkin sudah merasa menang, mungkin mereka merasa hari ini sudah berkuasa karena didukung oleh kekuasaan, maka mereka ingin melakukan cara-cara yang sama dengan melanggar dan mencopot bendera-bendera PDI Perjuangan. Trik lama masih dipakai, shooting belusukan. Ternyata sebelum datang di steril area, dibilang ntar ada mau shooting ya bu, belusukan, dipaksain. Ternyata sekarang bukan lagi shooting buat sinetron layar lebar. Jadi capres juga harus banyak shooting. Nggak segampang itu Ferguson. Ponsengon shooting ketahuan, ibu-ibu diwawancarain, katanya sebelum datang, bu ntar ada shooting ya. Dapet cepet lumayan. Lah si ibu nggak tahu apa-apa diwawancara. Iya polos banget ya, jawabnya apa adanya. Mungkin untuk lain kali belajar lagi ya biar lebih mulus. Nah teman-teman, juga di sisi lain ada Pak Anies yang menemukan terobosan baru, di mana Pak Anies gencar berkampanye di sosial media, terutama di TikTok, di mana Pak Anies memberanikan diri untuk live di TikTok, sehingga membuat respon dari masyarakat pun sangat bagus sekali ya. Dan hal itu pun ditiru oleh Pak Mahfud MD. Wah, ini menjadi inspirasi baru ini ya. Tapi yang 02 nih yang belum nih, coba nanti untuk kedepannya gasken juga. Nah, coba kita lihat ya. Sampai ada kata-kata Anies Bubble. Coba kita lihat videonya. Anies Bubble. Yap, sebuah fan account yang viral di Twitter. Fan account ini dibuat setelah adanya live TikTok yang dilakukan oleh Pak Anies Baswedan. Hal uniknya adalah fan account ini dibuat ala idol K-pop. Untuk fans K-pop sendiri, kata Bubble mungkin gak asing. Ya, Bubble merupakan nama platform yang biasa dipakai oleh idol K-pop untuk berinteraksi dengan penggemarnya. Tak hanya sampai di situ, perkataan Pak Anies saat live TikTok tersebut pun diterjemahkan ke dalam bahasa Korea oleh akun tersebut. Bahkan yang lebih selunya lagi, bak bintang K-pop yang punya emoji sendiri, akun Anies Bubble menggunakan emoji burung hantu sebagai ciri khasnya. Berkat emoji tersebut, fans K-pop pun memanggil Pak Anies sebagai Owl Ajusi hingga Uri Owl. Kira-kira untuk paslon nomor 2 emoji yang cocok apa ya? Burung Garuda kah? Atau yang lain? Yuk, bantu komen di bawah. Abah Anies sama Pak Mahfud MD sudah live di TikTok. Mas Gibran kapan? Kasihan mas, pendukungnya cuma bisa komentar di acara live sama PT orang. Sorry ya. Kita tahu kalau Anies Baswedan sudah beberapa kali tampil di live TikTok. Dan tadi malam, saat malam tahun baru, Mahfud MD pun meniru Anies Baswedan dan tampil live juga di TikTok. Jadi memang Anies Baswedan ini, atau sekarang di TikTok akrab dipanggil dengan Abah Anies, benar-benar telah membuat sebuah standar acuan baru yang kemudian diikuti atau minimal dicoba untuk disamai oleh para paslon lainnya. Tidak ada yang salah dengan cara Mahfud MD meniru cara kampanye Anies Baswedan di live TikTok. Dan gue yakin kalau Mahfud MD juga sangat mampu untuk tampil live di TikTok.
Begitu juga dengan Ganjar, apalagi Gus Muhaimin. Gue malah akan heran kalau cara kampanye Anies Baswedan di live TikTok tidak ditiru oleh paslon lainnya. Karena menurut laporan We Are Social, pengguna TikTok di Indonesia mencapai 106,51 juta orang, atau di urutan kedua, di bawah Amerika Serikat dengan 143,4 juta pengguna TikTok. Nah, yang gue paling heran adalah kemana paslon nomor urut 2? Kemana Gibran? Sebagai cawapres paling muda yang katanya perwakilan suara para milenial dan Gen Z, kenapa Gibran tidak pernah muncul di live TikTok? Padahal dia tampil cukup oke di acara debat cawapres kemarin. Padahal TikTok jelas sebuah platform media sosial tempat berkumpulnya milenial dan Gen Z. Apakah Gibran merasa tidak mampu? Atau jangan-jangan minder, atau malah dia merasa memiliki dosa, sehingga takut jika muncul live di TikTok, maka akan dibanjiri dengan hujatan. Padahal katanya, surveinya selalu paling tinggi. Kalau katanya Gibran adalah milenial, maka lalu kenapa cara kampanye Gibran ketinggalan zaman banget? Hanya bisanya bagi-bagi bansos, susu, dan menebar spanduk dan baliho. Bahkan tempat yang seharusnya tidak boleh dipasangi alat peraga kampanye pun mereka pasangi juga spanduk dan baliho. Jadi kemana Gibran? Harusnya Gibran tampil dong di acara live TikTok. Kasihan kan para pemuja Gibran dan Prabowo, karena sekarang mereka bisanya hanya ikutan berkomentar di live TikTok Anies Baswedan, karena paslon mereka tidak pernah tampil live. Harusnya Gibran tampil live sebagai perwakilan dari Prabowo. Gue sih maklum kalau Prabowo tidak berkampanye di live TikTok, karena live TikTok tidak cocok dengan usia Prabowo. Gue khawatir kalau komentar jujur dan bebas para netizen tidak baik untuk kesehatan Prabowo. Dan menurut gue, live TikTok juga sangat tidak cocok dengan temperamen seorang Prabowo. Coba saja kalian bayangkan berapa ponsel yang akan hancur dibanting Prabowo setiap kali muncul komen-komen jujur dan kreatif dari para netizen di live TikTok. Selamat tahun baru semuanya, dan salam semangat Antitesa 24. Kita para netizen menunggu ya kehadiran dari Gibran Rakabuming Raka yang akan live di TikTok. Tentu saja hal itu akan ditunggu banget nih oleh para milenial dan Gen Z. Karena di situ milenial dan Gen Z bisa berkomentar sesuka hati, dan tentunya yang live pun harus menjawab ya. Kalau nggak dijawab ya gimana gitu. Nah oke guys, yang terakhir nih ya, karena akhir-akhir ini banyak juga yang pada bagi-bagi uang dan banyak juga kecurangan-kecurangan yang terlihat gitu ya. Di sini kita lihat komentar dari Bung Rocky Gerung mengenai bansos. Coba cek videonya. Dan kita kemudian semakin tahu bahwa memang bansos itu salah satu instrumen kecurangan yang digunakan oleh pemerintah. Curangnya luar biasa karena satu menggunakan fasilitas negara, kedua juga menggunakan dana negara gitu. Ya, itu udah pernah diriset dan sekarang juga masih diriset, dan proposal riset itu diserahkan kepada Jokowi bahwa gini Pak, masyarakat bawah itu nggak peduli soal kecerdasan, nggak peduli soal cita-cita konseptual tuh. Mereka cuma ingin dapat bantuan yang real tuh. Nah itu yang dilakukan oleh Jokowi. Jadi dasarnya riset dari lembaga-lembaga survei itu, yaitu memelihara kemiskinan dan memelihara kedunguan, karena cuma itu cara menang kan. Jadi bagaimana kita lihat bahwa peningkatan IQ kita nggak terjadi, tetapi BLT justru diberikan ke situ. Maka orang tanpa kritis lagi merasa oke, kita terima aja tuh, karena ini ada bantuan dari presiden, maka kita anggap bahwa presiden anaknya perlu kita dukung kan. Kan itu selalu disebut sebagai bantuan presiden, padahal itu dari pajak gue, pajak pemirsa FNN kan. Tetapi keadaan semacam ini yang juga diteruskan bukan oleh Jokowi, tapi diteruskan oleh Sri Mulyani misalnya tuh, dengan alasan bahwa ini masih ada kebutuhan untuk nyalurin BLT segala macam itu, karena itu diperpanjang ke penyaluran itu, dan itu dilakukan di tahun politik, dan goodie bag itu pasti ditempelkan pesan seseorang, kelihatannya begitu kan goodie bag ini, apa namanya, tas-tas BLT ini, kantong-kantong BLT ini kan sudah dipastikan itu harus didistribusikan melalui kelurahan, kecamatan segala macam, yang orang-orangnya sudah dikumpulin Jokowi sejak 5-6 bulan lalu kan, di-brief oleh aparat Jokowi juga, supaya kalau datang ke rumah keluarga malam-malam, ketok dulu, bilang selamat malam atau assalamualaikum, ini ada titipan dari presiden itu dalam bentuk sembako tuh, dan menurut presiden
ada salam dari anak presiden. Kira-kira begitu. Ini saya bayangkan skenario-nya ya. Jangan dianggap kita tahu. Kita cuma membayangkan itu. Semuanya itu bayangan yang ada. Kenapa Presiden Jokowi terus berupaya untuk tiba di tempat-tempat belusukan dengan tema yang sama, yaitu bagi-bagi BLT yang sebetulnya secara analisis akademis itu penghinaan, karena memberi ikan itu bukan memberi pancing, itu artinya membuat orang ketagihan dengan BLT, dan di dalam BLT itu selalu ada penyelundupan politik. Ya. Jadi Jokowi sebagai kepala negara menipu kesadaran warga negara dengan bagi-bagi BLT itu. Padahal BLT yang dibagi-bagi itu dimaksudkan sebetulnya bukan untuk menambah konsumsi mereka, tetapi untuk membius mereka supaya tergantung pada konsumsi yang dibagi oleh presiden kan. Padahal rakyat itu butuhnya lapangan kerja, bukan BLT itu. Semua hal yang kita pernah bicarakan akhirnya diketahui sebagai siasat dari Jokowi untuk terus cawe-cawe dan mengasuh supaya tidak ragu lagi rejim yang akan menggantikan dia itulah rejim yang ditunjuk saat ini. Ya teman-teman semua, ini adalah tugas kita ya untuk mencerdaskan paling tidak tetangga kita, saudara-saudara kita, atau orang-orang yang sepuh di sekitar kita ya. Karena memang banyak loh orang itu yang menginginkan bantuan BLT itu. Nah, ketergantungan gitu ujung-ujungnya guys. Ya, dan di situ juga kata Bang Rocky tadi kan ya, di setiap bantuan BLT itu ada diselundupkan tuh politik di dalamnya kan. Repot tuh jadinya kan. Oke teman-teman semua, semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua ya. Jangan lupa juga untuk berikan komentar kritikan kalian di bawah ini, dan juga like, subscribe channel ini. Oke, sekian dari gua Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat.